bi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah rahimahumullah, alhamdulillah pada malam ini kita masih dikumpulkan oleh Allah untuk bersama-sama mencari ridho dan syafaat daripada Nabi Muhammad melalui pengajian. Qala al-qail, salah satu ulama mengatakan bahwa ada yu'ammanu wa yubaraku ma dama fihi salasatu asya. Suatu daerah, kampung atau komplek perumahan senantiasa akan diberkahi, senantiasa akan diberikan keamanan madama fihi salasatu asya, selama di dalamnya itu ada 3 perkara. Yang pertama, suatu daerah akan terus senantiasa aman dan diberkahi apabila satu, masjid yang ada di daerah tersebut masih digunakan untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah saya lihat di perumahan-perumahan, komplek-komplek, kalau sholat berjamaah masih ramai. Ada sekarang di pelosok-pelosok musola pada tubuh karena tidak lagi digunakan untuk berjamaah. Maka ketika masjid yang ada di dalam satu kampung itu sudah tidak lagi digunakan sholat berjamaah, maka kampung tersebut dikuasai oleh syaitan. Jadi masyarakatnya susah, ekonominya juga susah, pikirannya ruwet, dan sulit masyarakatnya itu untuk melaksanakan ibadah. Jadi masyarakatnya itu kayak hamba, masyarakatnya itu religiusnya kurang. Maka simbol daripada kekuatan Islam yaitu masjid. Apabila masjidnya makmur, yang namanya makmur, masjid itu hidup dengan kegiatan-kegiatan Islam, terutama sholat berjamaah. Maka saya sering sampaikan, orang-orang yang sering sholat berjamaah di masjid itu pahlawan. Karena menurut Imam Nawawi, sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Berarti dalam satu daerah, kalau masjidnya tidak ada satupun yang berjamaah, dosa satu kampung. Maka yang sholat berjamaah itu pahlawan, menyelamatkan, menggugurkan satu kampung daripada mendapatkan dosa. Yang kedua, suatu daerah akan senantiasa diberikan rasa aman, akan senantiasa diberkahi kalau masih ada guru-guru yang mengajarkan baca Al-Quran kepada anak-anak kecil. Dan alhamdulillah di perumahan ada TPQ, ada TPA, ini harus dilestarikan, harus dipertahankan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Annal mu'allim yu'allimu sibyan, kataballahu lahu wa liwalidayhi barokatan minan nar." Apabila ada seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai atau siapapun itu yang mengajarkan cara baca Al-Quran kepada anak kecil, maka ustadz tersebut, anak kecil tersebut, kedua orang tua anak kecil tersebut, kata Allahu barokatan minan nar, ditulis oleh Allah bebas daripada api neraka. Maka saya sering sampaikan, Pak, sebelum anak-anak kita sekolah, sebelum anak-anak kita masuk ke PAUD, masuk ke SD, ajarkan kepada anak-anak kita tentang baca Al-Quran oleh orang tuanya, agar ilmu yang masuk kepada anak itu bukan dari luar semua. Ada peran kedua orang tua di situ agar menjadi amal jariyah. Nah, bapak sama cucu misalkan sambil dipangku cucunya, ayo deh baca Al-Quran, alif bata saja hafadha darajasya, ajarkan kepada anak cucu. Nanti kalau bapak sudah meninggal dunia, maka anak bapak, cucu bapak bisa baca Fatihah bukan dari orang lain, tapi bisa baca Fatihahnya dari bapak. Maka setiap kali anak
atau cucu bapak sholat, pahala yang ngalir kepada orang tua. Ini kan yang dimaksud dalam satu hadis, idza mata dua jama ikotoa amalu ila misalasin sodakotin jariyah au ilmin yuntafa bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi sebagai orang tua berasli jangan cuma memberikan nafkah kepada anak, jangan cuma memberi nafkah kepada cucu, tapi ketika ketemu yuk sambil bercanda, sambil dipangku, sambil ditimang-timang, sambil digendong, sambil kita bacakan Al-Fatihah, agar ada ilmu dari orang tua yang masuk kepada anak. Walaupun sudah sekolah SD, sambilan orang tuanya ngajarnya. Makanya kata salah satu ulama mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, kembali kepada hadis bahwa apabila suatu kampung masih ada anak kecil yang mau belajar Al-Quran dan masih ada orang yang mau mengajarkan cara baca Al-Quran, maka insya Allah daerah tersebut akan senantiasa diberkahi. Enak akan jauh daripada bahaya, jauh daripada bencana. Nah, ini yang harus kita pertahankan, yang harus kita lestarikan. Nggak mesti guru. Kita sebagai orang tua ini yang harus lebih prihatin terhadap pendidikan anak-anak kita. Silahkan pendidikannya apapun itu, jadi dokter, jadi insinyur, silahkan. Tapi pendidikan pertama yang menjadi dasar dan fondasi adalah pendidikan agama, terutama cara baca Al-Quran, cara sholat dengan baik dan benar, cara wudhu. Itu kakeknya yang ngajarin. Yang ketiga, daerah akan senantiasa aman dan diberkahi kalau di dalam daerah tersebut masih ada pengajian. Nah, seperti ini, masih ada pengajian. Lihat Pak, daerah komplek kalau masjid sama sekali nggak ada pengajian, kayak mati masjidnya, kayak koma, kayak nggak ada nyawanya. Tapi kalau masjid satu digunakan untuk berjamaah, dua digunakan untuk pendidikan anak-anak kecil, terutama ketiga digunakan untuk pengajian, bapak, ibu, orang tua semuanya, maka masjid itu akan memancarkan nurnya, akan memancarkan cahaya sehingga daerah tersebut akan diberkahi. Maka dengan ini saya mengajak pada para jemaah, ayo kita bangun bersama-sama masyarakat kita dengan tiga tadi. Makmurkan masjid dengan sholat berjamaah, makmurkan masjid dengan pengajian, dan makmurkan daerah kita dengan cara didik anak-anak kita dengan pendidikan agama, terutama cara baca Quran. Dan yang paling terpenting dalam pendidikan itu adalah orang tuanya. Kan ada kisah itu Pak. Dulu ada seorang pemuda. Jadi seorang pemuda ini lagi mengembara musafir. Karena udah lama nggak makan, kemudian nemu mangga yang setengah busuk, dimakan ke laut. Karena saking laparnya dimakan ke mangga. Begitu dimakan, setelah makan, karena ini pemuda ini orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat warok, orang yang sangat hati-hati terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Setelah makan baru dia menyesal, ya Allah, ini mangga punya siapa ya? Padahal itu udah secara bersumpah, udah geletak di tengah jalan. Akhirnya dicari siapa pemilik dari mangga ini. Muter di kampung itu hanya ada satu rumah yang depan rumahnya itu ada pohon mangganya. Kata pemuda itu, kayaknya ini yang punya mangga. Masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, saya mau minta ridho dan ikhlasnya. Kenapa Dek? Ya, tadi saya lapar banget, kemudian saya hilang, nemu mangga busuk, saya makan. Kayaknya Bapak yang punya mangga ini, saya minta ridho dan ikhlasnya. Kata yang punya mangga itu, Masya Allah, ini bukan orang sembarangan. Perkara mangga satu udah busuk, udah jatuh di tengah jalan, masih ridho. Kalau kita berbolong, akhirnya kata yang punya mangga mengambil kesempatan. Dek, adik saya maafkan, saya ridhoi, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Katakan, insya
insya Allah akan saya lakukan. Yang penting tolong ikhlaskan harganya saya makan. Syaratnya ada harus mencampuri kebun saya selama 1 bulan. Ya Allah, apes bener makan mangga sapi busuk disuruh nyangkul kebun 1 bulan. Kalau kita lagi dibalik cuma mangga 1 doang dipermasalahin. Tapi itulah Pak, orang kalau hatinya bagus, baik apa saya akan lakukan, saya akan campuri sama Bapak. Selama 1 bulan dicampuri, sudah selesai Pak, selesai 1 bulan sudah saya mencampuri kebun Bapak. Sudahkah Bapak berkenan mengikhlaskan? Belum. Satu lagi syaratnya, apa? Tanami kebun saya sampai panen. Ya Allah, habis dulu. Ditanami Bapak sampai panen. Sudah panen, Pak. Sudah panen ini. Apakah Bapak sudah mengikhlaskan saya? Belum. Satu lagi baru saya ikhlaskan. Apalagi Pak? Kamu harus menikah dengan anak saya. Masya Allah, ini syaratnya gak keberatan ini. Oh, ya kalau begitu mau aja Pak saya aja. Ya cuma mohon maaf, anak saya itu buta, tuli, bisu, sama gempor, stroke, kakinya nggak bisa jalan. Model gitu. Sudah suruh nyangkul, suruh nanam berbulan-bulan, suruh nikah sama orang mati. Ya itulah orang kalau bagus Pak semua. Ya sudah Pak, nikahkan saya dengan anak Bapak, tapi tolong ikhlaskan gitu. Dinikahkan. Setelah dinikahkan, orang dulu kan kalau nikah, pengantin perempuan itu taruh di kamar. Setelah selesai ijab kabul, itu kamar kamu, silakan. Jenguk, temui istrimu. Ditemui. Begitu ditemui, begitu melirik, Masya Allah, perempuan yang sangat cantik, langsung ditutup. Astagfirullah, saya salah masuk kamarnya. Pak, itu kamar istri saya mana? Ya itu. Bukan Pak. Kata Bapak orangnya buta, ini matanya Masya Allah bagus sekali. Ya maksud Bapak buta, anak saya itu matanya belum pernah melihat hal-hal yang buruk, belum pernah maksiat. Terus kata Bapak tuli, yang maksud tuli itu anak saya belum pernah mendengar hal-hal yang negatif. Maksud bisu, anak saya nggak pernah ngomong yang macam-macam, nggak pernah ngomong yang buruk-buruk. Maksud gempor, stroke, anak saya nggak pernah kemana-mana. Sehari-harinya tadarus Al-Quran di kamar. Masya Allah, itulah rezeki anak soleh. Ternyata itu bidadari yang sangat cantik, masih sangat muda. Langsung main bola di kamar. Singkat cerita, hamil yang selama 4 bulan, 4 tahun kan. Kalau kita 9 bulan lewat 10 hari aja dewasa, itu 4 tahun hamilnya. Lahir seorang anak yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Idris bin Syafi'i, yang kita kenal sekarang dengan Imam Syafi'i. Siapa orang yang tidak kenal Imam Syafi'i? Semua dari penjuru dunia kenal dengan Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i jadi orang hebat? Karena orang tua yang sangat hati-hati terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah, terutama makanan-makanan yang haram. Sehebat apapun pendidikan anak, tapi kalau orang tuanya memberikan asumsi makanan dengan yang tidak halal, hasil korupsi, kasih makan ke anaknya, gak bakal sukses. Sekalipun dia jadi orang besar, tapi ketaatannya terhadap agama nol. Maka di sini yang harus hati-hati adalah orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor berapa Pak? Kalau nggak salah hadis nomor 53. Ya, karena baca kemarin nggak hadir. Hadis nomor 53. Abghadul halali ilallah at-talaq. Hadis di Umar. Kata Nabi, perkara halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Halal, haram enggak. Cuma dibenci sama Allah. Apa itu? At-talaq, yaitu talak, perceraian. Ini halal tapi dibenci. Apalagi kalau yang kita cerai itu istri. Oh nggak ada masalah.
suaminya baik, ibadah rajin, nafkah zahir lancar, nafkah batin lancar, tiba-tiba istrinya minta cerai. Wah, biasanya ada faktor ketiga. Kalau ada seorang perempuan minta cerai padahal suaminya baik-baik saja, maka khawatir masuk dalam hadis Rasulullah, ayyuman mu'atin sa'alat zawajaha talaqan fi ghairi ma baksa fa'aramu 'alaiha raihatul jannah. Seorang perempuan yang minta cerai kepada istrinya, maka haram mencium bau surga. Jangan masuk surga, mencium baunya haram. Ini kalau ada seorang perempuan minta cerai, gak boleh. Sama laki-laki juga, jangan yang cerai-cerai ke perempuan. Kalau perempuannya baik-baik, nah, kalau mau apa lagi ya, jangan cerai. Ada beberapa hal di mana perempuan itu boleh minta cerai. Artinya tidak dilarang. Innallaha wa malaikatahu wad dawabu wal khalaiq yula'inuna. Allah, para malaikat Allah, hewan-hewan yang ada di langit, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, semua melaknat perempuan yang minta cerai, kecuali dalam 5 perkara. Kalau dalam 5 perkara ini tidak dilaknat, artinya halal kalau perempuan minta cerai. Yang pertama, apabila perempuan itu tidak dinafkahi secara zahir oleh suaminya. Nafkah batin lancar, tiap malam lancar, tapi nafkah zahir jarang. Istri pengen makan sebelah, udah dibeliin, beras habis, bodo amat. Jadi nafkahi, maka istri boleh minta cerai. Pak, udahlah saya capek sama bapak. 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi bapak tidak menafkahi saya. Ceraikan saya, pulangkan aku ke rumah orang tuamu. Kalau nggak mau cerai, boleh lapor ke hakim. Pak Hakim, saya sebagai perempuan mau lapor, suami saya tidak menafkahi saya, maka tolong difasih, ceraikan saya. Nanti hakim mau cerai, sekalipun suami tidak mau cerai. Kenapa? Perempuan punya hak untuk memilih kehidupannya apabila suaminya tidak memenuhi haknya kepada istri. Yang kedua, apabila perempuan itu tidak dinafkahi batin, dohir lancar, transfer lancar, ayo minta berapa, jalan-jalan ke rumah lancar. Tapi kalau malam-malam kendor, istrinya minta dan diladenin, karena laki-lakinya punya penyakit misalnya, itu boleh kita cerai. Kalau nggak mau cerai, suaminya laporkan hakim. Hakim, saya minta cerai. Kenapa? Apa tidak dinafkahi batin? Lancar hakim, kalau sebenarnya. Terus ini hakim, kalau malam suka dinafkahi. Kenapa? Kendor. Obatin dulu. Jadi hakim harus selesai obatin dulu. Obatin. Udah Pak Hakim, merica udah habis, telur bebek 1 kandang udah habis. Madu sama sarang-sarangnya sudah dimakan, tetap aja kendor Pak Hakim. Sudah, saya gak kuat, saya pengen cerai. Kenapa? Kebutuhan biologis ya bebas. Boleh cerai. Yang ketiga, apabila istri tidak bisa memenuhi haknya sebagai seorang istri kepada suami, ini biasanya karena alasan tidak cinta. Iya, jadi istrinya disuruh meladeni suaminya, nggak mau. Ayo deh, ini mau Jumat, nggak mau, jijik. Kenapa? Karena dia nggak suka. Daripada jadi fitnah di tengah-tengah rumah tangga, lapor ke hakim. Atau ngomong suaminya, Mas, maafin Ade Mas. Sebenarnya Ade itu sudah berusaha mencintai Mas, tapi nggak bisa. Dipaksain pun juga nggak bisa. Jadi berarti jadi penyakit ke Ade. Sudah Mas, pulangkan Ade ke rumah orang tua Ade, kita cerai saja. Silakan. Tapi menurut pendapat yang lain, kalau masalah urusan tidak cinta itu tidak bisa jadi alasan. Tidak bisa jadi alasan. Kemudian yang keempat, istri boleh minta cerai kalau suami itu akhlaknya buruk. Maksud akhlaknya buruk gimana? Iya, suaminya kalau ada janda lewat gitu ya, kalau ada perempuan lewat digodain,
sholat, nggak pernah bulan puasa Ramadan dia makan di jalanan, akhlaknya buruk, ibadahnya juga nol. Udah, nggak apa-apa Bu, minta cerai saja, minta cerai kalau akhlaknya buruk. Yang terakhir KDRT, suaminya nafkah dohir lancar, nafkah batin lancar, sholatnya juga bagus, ibadahnya bagus, cuma suka nempelin ke istrinya, silakan kita cerai, nggak masalah. Tapi bagaimana Ustaz? Misalkan 5 ini semuanya ada di dalam suami saya, tidak nafkahi dohir, batin juga nggak menafkahi, ya. Kemudian akhlaknya buruk, suka mabuk, suka main slot, suka main judi, terus KDRT pula, tapi istrinya tetap bersabar, maka itu pahalanya sama seperti pahala Siti Asia, istrinya Fir'aun. Kalau bisa ibunya sabar, ditempelin sabar, pengen makan bakso gak dikasih sabar, sabar banyak, modern di rumah, sabar pokoknya. Kalau bisa, maka kalau ibu meninggal dunia surga. Kan dulu ada cerita itu, ada perempuan orang Israel taat sekali, taat, punya suami pemabok, suka main judi, suka main perempuan, suka nempelin. Tapi karena taatnya seorang istri, tiap malam nggak pernah tidur, tahajud, hajat, baca Al-Quran. Pulang-pulang suaminya mabok, pulang-pulang suaminya habis uangnya, habis main judi, istri dimaki-maki. Singkat cerita, lama-lama suaminya ini tobat suaminya, jadi ahli ibadah. Itu berarti istri yang berdakwah untuk suaminya. Kalau bisa, kalau nggak bisa, ya sudah, kita cerai saja. Maka tolak di sini Pak ada dua, ada tolak raj'i, ada tolak bain. Kalau tolak raj'i itu talak 1, talak 2, itu tolak raj'i. Maksudnya apa? Yang namanya tolak raj'i itu masih bisa rujuk selama masa iddahnya belum habis. Ini contoh, misalkan ada seorang laki-laki ngomong ke istrinya, Dek, ada saya cerai, talak 1. Itu kan iddahnya 3 sucian. Haid suci 1, haid suci 2, haid suci 3 sucian. Selama masih masa iddah, maka laki-lakinya ini boleh rujuk. Bagaimana secara rujuk? Cukup ngomong ke istrinya, Dek, ada masa iddah, masih mas. Ya sudah, kita rujuk lagi yuk. Rujuk, gak masalah. Dan kalau masih masa iddah, apabila meninggal suaminya, itu istrinya masih dapat waris dari si mantan suaminya ini. Atau istrinya meninggal, suaminya masih dapat warisan dari mantan istrinya kalau masih masa iddah. Dan juga masih berhak untuk dinafkahi. Seorang suami mencerai istrinya selama masa iddah masih wajib untuk menafkahi, cuma tempat tinggal harus pisah. Udah cerai kalau 1 masih seru, masuk kamar, bohong. Yang kedua, tolak bain. Tolak bain itu tolak 3. Kalau sudah tolak 3, maka kalau mau rujuk susah, harus nikah lagi. Sama tolak 1, tolak 2, kalau habis masa iddah, kalau mau balikan harus akad lagi. Mulai terbong lagi, manggil panatik lagi, masang tenda lagi, undang akrab lagi. Ribet kalau sudah habis masa iddahnya. Kalau belum habis masa iddah, tinggal rujuk, balikan. Nah kalau tolak bain, apabila seseorang suami mentalak istrinya dengan talak 3, lama-lama musim hujan, kangen juga saya sama mantan istri. Telepon, masih iddah, sudah habis mas. Tuh, ayo rujuk, gak bisa mas. Udah habis masa iddahnya. Yaudah kita nikah lagi, gak bisa mas. Mas itu tahun 3, syaratnya harus ada muhalil. Apa muhalil? Ini harus nikah dulu sama orang lain. Nikah dulu sama orang lain, setelah nikah diduhul dulu, berhubungan,
kemudian dicerai, setelah dicerai tunggu masa iddahnya habis, baru silakan nikah lagi sama suami yang pertama. Dulu ada Pak di kampung saya itu, jadi punya profesi muhalil, punya profesinya. Jadi kalau misalkan ada nih yang cerai tahap 3, kemudian pengen balikan, itu dulunya ke orang ini diupah, nggak dibayar. Bang, biasa, saya pengen balikan sama istri saya. Wah, tugas saya ini. Tugas saya. Jadi calon. Dibayar itu Pak, sudah dibayar, enak pula. Ya enak kalau dia cantik, ya kalau enggak. Tapi ya karena di profesi ada yang siap benar bisa gampang, iya dibayar. Itu sampai ditungguin Pak. Jadi masuk kamar gitu, lama digedor-gedor sama suami yang pertama. Woi jangan lama woi, buruan keluar kamar cerai. Tahu-tahunya kerasan semua kayunya ini. Akhirnya tidak dicerai-cerai, berantem lah sama mantan suami yang pertama. Macam-macam. Orang sekarang sudah tidak ada dulu kan. Saya punya teman di pesantren, umurnya sekitar 40 tahun, orang Subang. Itu mondok Cidahu. Saya tanya, Bang, udah punya istri belum punya, tapi kalau orang saya udah sering. Mama berzina, dulu sekarang. Saya itu dulu tugasnya halil. Saya mondok di Karawang. Kalau misalnya ada yang cerai kelas 3, itu bagian saya. Lumayan lah. Kadang dikasih 300.000, dikasih 200.000, enak pula. Enggak, kita tidak sampai sekarang. Tapi jangan bahas itu ya. Walaupun itu boleh kata Jibril, ya. Tapi makmum tercela, ya, jangan. Nanti pulang-pulang ke sini jadi profesi begitu. Kemudian tolak juga ada dua, ada talak sore, ada talak wilayah. Apa sih talak sore? Tolak sore itu mengucapkan kata cerai secara jelas. Mama saya cerai. Mama saya talak. Mama mulai hari ini berhenti jadi istri saya. Misalkan, ya. Sekalipun itu bercanda atau menggetrak, menakut-nakuti, kalau lafaz dia sore tetap jadi. Walaupun emosi, bisa marah. Mama ini ngeyel, saya cerai. Begitu udah cerai, malam-malam Pak, tadi siang itu Papa mau cerai, itu lagi emosi, tadi nggak sadar. Jadi sebenarnya Papa itu masih sayang sama Mama. Nggak bisa, sudah cerai. Kalau baru paksa itu ya rujuk dulu. Tapi rujuk dulu Pak, rujukan bisa. Itu kalau lafaznya cerai. Ada lagi lafaznya kinayah. Lafaznya kinayah itu tidak secara langsung, tidak secara jelas mengucapkan lafaz talak, mengucapkan lafaz cerai, tapi menggunakan bahasa sindiran. Nah itu tergantung niat. Kalau di dalam hatinya niat mentalak, jadi talak. Kalau tidak niat mentalak, tidak jadi talak. Contoh misalnya ini, Papa udah bosan sama Mama. Jadi Mama pulang aja sama orang tua Mama. Itu kan masih multi tafsir ya. Papa maksudnya apa? Papa mencari Mama? Enggak ada niat. Maksudnya hari ini bosan, pulang dulu sana. Nanti saya kangen sama itu kita ketemu lagi. Oh, berarti bukan talak. Ya. Bukan talak. Misalkan apa lagi? Talak itu. Sudah semua mau pergi. Tapi dalam hatinya niat talak. Pergilah ke istrinya, nangis. Begitu dapat 3 hari, kata suaminya, pulang sini, maafin Papa kemarin pakai emosi. Dan dulu Pak, Papa waktu musim Mama suruh pergi, itu ada niatan talak apa enggak? Iya sih Pak, karena sangat cinta Papa sama Mama. Wah, kalau begitu sudah cerai kita Pak. Sudah cerai itu begitu. Kalau ada niat talak, termasuk talak melalui SMS. Kalau sekarang WhatsApp, WA, itu termasuk
maksudnya talak kinayah. Sekalipun lafadznya soleh. Contoh misalkan seorang suami mentalak istrinya melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang bersama istriku tercinta, mohon maaf lahir dan batin. Kan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ma, ada lagi juga. Mama saya cerai. Mama saya tolak. Sekalipun lafadznya soleh, jelas cerai, jelas talak. Tapi kalau melalui tulisan, melalui WhatsApp, itu termasuknya kinayah. Ditelepon dulu. Pak, ini beneran Bapak? Iya Pak. Bapak beneran mentalak saya? Bercanda itu mah. Bercanda bukan kadang yang talak. Biasa siap namanya itu. Berarti dia jadi talak. Kalau pada waktu nge-WA itu nggak ada niat mentalak. Tapi kalau ada, Bapak tahu saya. Iya Pak, udah ya, masing-masing aja sekarang. Ya berarti dia ditalak. Dan kemudian masalah talak juga terbagi dua lagi Pak. Ini kalau namanya berpikir panjang. Ada talak jaiz, ada talak haram. Apa sih talak jaiz? Talak halal. Artinya terjadinya perceraian itu tidak sampai haram, sah-sah saja, halal. Apa itu talak jaiz? Mentalak istri saat istri dalam keadaan suci, dalam keadaan haid, dalam keadaan tidak haid, dan juga belum dijima. Itu halal. Jadi misalkan istrinya baru selesai haid, udah suci, belum dijima sama bapak, ditalak, halal. Jadi masyarakat bapak kalau mau mencerai istri itu harus lihat kondisi istri. Nanya dulu, mama masih haid kan? Masih Pak, sabar sih Pak. Oh ya. Besok tanya lagi, mama masih haid? Masih Pak, sabar apa sih? Dikira mau diajak apa? Jadi besok tanya lagi, mama masih haid? Kayaknya nanti malam Pak, mama suci ya. Sabar ya, nanti malam Papa siap-siap minum jamu. Dari kemarin kan Papa nanyain terus. Oh ya udah, kalau itu Papa tunggu ya. Papa bisa aja. Begitu malam mandi istrinya. Begitu mandi, mau ke suaminya. Pak, mama sudah suci. Mama habis mandi. Bener dia. Malam ini juga mama saya cerai. Kira-kira nanya-nanya di suci itu mau apa? Ternyata mau cerai. Itu halal ya Pak kalau cerai seperti itu. Kenapa? Ya, yang kedua ada talak haram. Haram mentalak seperti ini. Mana? Satu, mentalak istri saat dalam keadaan haid. Haram. Mama lagi haid, ya mentalak. Jangan ditalak dulu. Yang kedua, mentalak istri ketika suci tapi sudah dijima. Beres haid, mandi, berhubungan suami istri, setelah berhubungan suami istri kan sudah ada sperma yang masuk. Besoknya mama saya cerai. Kenapa? Karena masa idahnya lama katanya. Kan begitu, masa idahnya lama. Kalau misalkan spermanya jadi anak, hamil, kan masa idahnya sampai melahirkan. Nah itulah Islam mengatur agar jangan sampai ada penekanan kesengsaraan terhadap seorang perempuan. Jadi kalau mau mentalak harus kira-kira, ya kalau bisa jangan, kalau masih bisa dipertahankan jangan cerai. Kalau mau apa? Bohongan itu ya bohong. Hadis nomor berapa? 5. 54. Abu Wajul Khalqi ilallah man amana summa kafara. Makhluk yang paling dibenci oleh Allah man amana, orang yang beriman summa kafara kemudian kafir, namanya murtad. Atau Islam kemudian masuk non Islam.
Ini artis-artis banyak ya. Kenapa sih artis-artis itu mudah sekali tidak agama? Pergaulan Pak. Yang namanya artis, mohon maaf, ngaji enggak. Makanya inilah Pak yang tadi saya katakan di pertama, selama lingkungan kita masih kita jaga dengan masjidnya, jamaahnya, pengajiannya, insya Allah anak-anak kita sampai ke sana selamat dijaga oleh Allah. Itu orang yang paling dibenci. Hadis nomor 55, abghadul rijal ilallah alatul khosim. Laki-laki yang paling dibenci oleh Allah adalah laki-laki yang menganiaya musuhnya. Iya benar, musuhnya udah kalah, musuhnya sudah nyerah, malah dia menganiaya, dia penganiaya. Bahkan perbuatan zalim itu wajib kita lawan. Bapak kalau dirampok, kalau bisa lawan. Bahasa kasarnya daripada bapak yang terbunuh, mending musuh dan terbunuh. Gak apa-apa. Orang zalim itu harus dilawan. Walau udwana ila alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali dengan orang-orang yang zalim. Orang yang zalim harus kita lawan. Kita jangan mau sabar aja lah, bagus kalau bisa sabar. Kalau pun lawan halal. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Iya, jadi yang punya talak itu laki-laki. Kalau perempuan ya bisa. Perempuan mencerai suaminya, papa ini dibilangnya bandel ya. Mulai hari ini papa saya cerai, jadi bisa. Perempuan itu tidak bisa mencerai suaminya. Kalau mau cerai, dia harus minta kepada suaminya. Pak, cerai saya. Itu tuh kalau cerai, kalau enggak selalu jadi istrinya. Atau kalau misalkan alasannya 5 tadi yang disebutnya lapor ke hakim, nanti hakim yang mencerai. Jadi yang bisa mencerai perempuan itu 1 suaminya, 2 pak hakim. Nggak bisa perempuan langsung mencerai suaminya. Ganti lagi ya. Nanti itu kan soal teknis hukum. Nanti bagaimana kebijakan daripada pak hakim. Nah, nanti kalau hakimnya sudah memutuskan ya, walaupun tidak adil si suaminya, kan nanti ada saksi. Tidak masalah. Karena si hakim ini dia punya kuasa. Sekalipun suaminya nggak mau nih, nggak pak hakim, pokoknya mas saya nggak mau mencerai istri saya, ya nggak bisa. Kalau alasannya ini diterima oleh pak hakim bahwa perempuan ini berhak untuk bercerai, ya tetap terjadi. Kewajiban menafkahi istri setelah bercerai itu berapa bulan? Jadi ukurannya bukan bulan, tapi suci, masa iddah. Masa iddah itu kan kalau talak raj'i, ya, talak 1, talak 2, itu kan masa iddah. Ya, masa iddah itu masa tenggang, apa ya, masa iddah. Jadi tidak boleh nikah dulu dengan orang lain. Itu 3 suci ya, head, kemudian suci 1, head, suci lagi 2, head, suci lagi 3. Dan tergantung head perempuan kan beda-beda. Ada yang perempuan headnya cuma 3 hari, ada yang 15 hari headnya. Nah selama itu maka kita wajib masih menafkahi. Tapi ingat, nafkah secara dohir, bukan nafkah batin. Nafkah batin udah bisa. Kayak sekarang tuh Pak, artis sudah cerai, masih 3 barang, masih 1 rumah.
nggak bisa tetap kalau tanpa bantuan. Jadi selama itulah kata saya. Lagi pak, kita ibu berapa? Menafkahi anak? Iya, karena hubungan orang tua dengan anak itu tidak ada putusnya, tidak ada batasnya. Kalau hubungan suami istri ada batasnya, yaitu perceraian. Kalau dengan anak sekarang sudah cerai orang tuanya, sama anaknya tetap anak, tetap harus kita nafkahi, wajib, harus kita didik, harus kita biayai untuk sekolah, untuk belajar, wajib. Dijawab, pergi dapur. Oh, lah ya itu berarti kan ada dia usul. Ya kalau misalkan masih bisa komunikasi, telepon, gitu kan. Ini saya transfer buat anak kita, buat anak saya, sama kamu transfer, kan masih bisa. Tapi kalau nggak ada aksesnya sudah, nomor sudah nggak ada, ya sudah. Namanya kita nggak, namanya usul, berusul. Ya maksudnya sudah ada akses. Sebenarnya masalah nafkah seorang suami kepada istri atau mantan istri yang masih dalam usia nikah itu masalah nafkahnya itu sama itu apa? Yang terpenting sandang dan makan. Sandang itu ya seperti adatnya. Misalkan adat di sini memberikan pakaian itu ketika lebaran doang. Selama masih nikah berikan pakaian. Yang kedua itu makan, pangan. Nah kebutuhan daripada mantan istri ini, ya makan itu kira-kira sehari berapa? Misalkan sehari 3 liter beras, berikut lauk segala macam, ya 3 liter apa saja. Nanti beras 3 liter misalkan 30.000, kemudian lauk 20-50, tekad bunga ya 100.000, misalkan. Jadi dikira-kira saja itu sesuai dengan kebutuhan daripada kebutuhan pangan, terutama ya kebutuhan pangan. Artinya kalau misalkan mantan istri menuntut lebih, suami berhak menolak. Pak, pokoknya mama pengen dibeli motor enek. Wah, itu mah di luar daripada nafkah. Kalau misalkan Pak, mama belum makan, apa belum transfer uang, apa belum masak, misalkan, itu baru transfer. Jadi kira-kira saja kebutuhan makan berapa sih? Hanya kebutuhan makan saja. Selebihnya laki-laki berhak menolak. Misalkan mintanya, pokoknya Pak, mama mintanya 5 juta per hari. Ya nggak bisa. Ini kan secara adat juga kan kita bisa untuk mengira-ngira berapa kira-kira seseorang itu makan sehari semalam itu. Istri sudah lapor ke pengadilan, tapi si suami dipanggil tidak mau datang. Itu bagaimana prosesnya? Nah, sebenarnya kalau masalah itu nanti diatur ya sama hakim, sama pengadilan. Tapi sebenarnya sekali suaminya yang mau datang, itu Pak itu sudah bisa. Untuk mencari itu sudah bisa. Nanti tinggal diinformasikan saja sama suaminya. Ini kan sering kejadian ini Pak, kayak baru-baru ini, ya saya mengatasi ada suaminya masuk penjara. Jadi istrinya kan tercecer anak-anaknya, otomatis nggak ternafkahi. Hanya istrinya ini udah cerai, tapi suaminya nggak mau cerai. Suaminya nggak mau cerai, istri lapor ke hakim. Istri lapor hakim, ya kan suami nggak bisa dipanggil kalau sudah masuk penjara. Dipanggil juga nggak mau dia, karena nggak mau merah, tetap bisa janji. Bisa janji.
sebelum nikah pembagian harta ya. Kemudian ya. Jadi sebelum nikah ada perjanjian pembagian harta. Misalkan kalau cerai begitu ya. Nanti kalau cerai bapak dapat 50%, mama dapat 50%. Perjanjian itu dari awal. Bagaimana dengan perjanjian seperti itu? Apakah bisa atau tidak? Jadi dalam Islam masalah ada masalah waris, ada masalah hibah. Nah kalau perjanjian seperti itu tidak masuk ke waris, tidak masuk ke hibah. Itu di luar daripada akad waris dan hibah. Jadi tidak masalah. Ya, jadi misalkan, kita nikah dulu, ya makan hartanya ini, misalkan hartanya 1 miliar, apa hartanya cuma 5 juta. Kita nikah nih, tapi nanti kalau terjadi hal-hal sesuatu yang ini kita cerai, kita bagi harta nomor sekian, nomor sekian, ya itu nggak masalah. Itu namanya masuk dalam akad perjanjian. Yang nggak boleh itu perjanjian soal waris. Misalnya begini, mah kalau papa mati, ya, nanti mama dapat warisannya sekian ya, nanti sisanya buat anak-anak kita. Itu udah bisa, karena hukum waris itu sudah ada ketentuannya masing-masing. Anak dapat sekian, istri dapat sekian, suami dapat sekian, orang tua dapat sekian. Kecuali hibah. Kalau hibah itu boleh pembagiannya itu sebelum meninggal. Misalkan kata suaminya, mah sebelum papa meninggal atau mama meninggal, takut harta kita itu jadi fitnah, jadi rebutan anak-anak kita, dia tidak bagi secara aja, ayo bagi, udah. Anak pertama kamu dapat kebun, yang kedua dapat ini, udah ya, dibagi semuanya rata. Nanti meninggal sudah tidak bagi waris, itu boleh. Jadi pembagian harta sebelum meninggal dunia namanya hibah. Kalau pembagian harta setelah meninggal namanya waris. Kalau waris sudah ada ketentuannya. Kalau perjanjian seperti itu, ya itu ya waris juga. Itu namanya akad di perjanjian, tidak masalah. Selama disepakati pada awalnya. Demikian. Iya, si bapaknya masih hidup kan, Pak? Iya, bapaknya masih hidup. Ngomong begini ke anaknya misalkan. Anaknya misalkan 10. Nah, nanti kalau bapak meninggal, itu harta bapak semuanya buat kamu. Karena yang lain tidak pernah mampu. Nah, itu namanya hibah. Boleh kalau yang lain menyetujui. Panggil dulu, kamu anak pertama, kedua, ketiga ini. Nanti ya bapak kalau meninggal, nanti harta bapak udah buat anak terakhir aja ya. Kalian itu udah pernah juga bekerja rumah. Kalau misalkan yang lain, oke pak, setuju nggak apa-apa. Orang tua saya kok sama adik bungsu kita, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak mengizinkan, ya bisa pak. Bagaimanapun juga harta orang tua itu harus dibagi secara waris. Kita sama-sama anak, walaupun kita semua udah bekerja segala macam, tapi kebutuhan orang kan beda-beda. Tetap saya nggak menyetujui. Nah kalau begitu berarti tidak bisa, nggak sah akad seperti itu. Tetap harus dibagi secara waris. Kalau tidak disetujui oleh ahli waris yang lain. Yang berpesan itu ibu, suaminya sudah duluan. Bisa juga nggak? Ngomong itu
Ya, ibunya misalkan sudah, maka hartanya, dia meninggal bapaknya. ya, Kan kata langsung nama suami itu bisa nggak berlaku kan? ya, jadi kan suami meninggal, maka ketika suami meninggal, berarti harta milik suami ini kan harus dibagi. Yang dapat siapa? Istrinya, orang tuanya, sama anaknya. Si suami meninggal. Kalau orang tuanya masih ada, orang tua si suami ini dapat waris. Kalau udah nggak ada, berarti yang dapat istri sama anak. Nah, dibagi dulu udah. Istrinya sudah dapat, anaknya sudah dapat. Kemudian si istrinya meninggal, maka harta istri ini ya harus dibagi. Terus siapa? Kalau masih ada orang tuanya, kasih. Udah nggak ada, suami kasih. Suami udah meninggal, ya sudah diambil anak semua. Anak berapa? 10 bagi semua. Bagaimana kalau istrinya ngomong, udahlah nanti harta warisan mama buat anak terakhir saja, sama nggak bisa. Kecuali kalau disetujui oleh ahli waris yang lain, sama. Jadi statusnya baik laki-laki maupun perempuan memberikan warisan kepada salah seorang itu boleh kalau ahli waris yang lain menyetujui. Kalau tidak, maka tidak bisa seperti itu. Tetap harus dibagi secara hukum faraid, hukum waris. Kalau mau sekalian bagi rata, hibah. Ada anak 10, ya udah beranak 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, itu boleh kalau bagi rata. Karena kan pasti anak-anak yang lain juga menyetujui. Dan tetap syaratnya dibagi ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal, larinya ke hukum faraid, hukum waris. Nanti datang ke Pak Kiai yang seluruh mengkalkulasi untuk pembagian harta waris tersebut. Kira-kira ini dapat berapa, dapat berapa. Kenapa? Yang bagi waris nanti. Ibu bapak itu minggu bapak itu ngomongin jangan ada ditinggal. Itu tuh baru masa sempatnya doang. Berarti kalau saya kan, ada yang orang tua itu tinggal sama adik yang perempuan. Istri terus. Ya contoh aja ini, misalkan pada Judit, ya, atau misalkan ya ada seorang laki-laki menikah, ya dengan Markona, punya anak 3, Markonanya meninggal, kemudian bapak ini nikah lagi, nggak punya anak, nah kemudian bapak ini meninggal, maka yang dapat warisan siapa? Yang dapat warisan anaknya yang dulu, istrinya yang sekarang, sama orang tuanya, orang tua yang si bapak ini. Iya, kalau ada orang tuanya. Kalau nggak ada, berarti yang warisan istri baru sama anak-anaknya dari istri pertama yang dapat warisan. Tapi harta yang didapat karena statusnya pada waktu itu istrinya. itu dulu harta yang didapat pas mulai bersama. Tapi kalau harta yang udah dulu nggak boleh harta buat anak. Nggak bisa. Nggak bisa. Inilah pentingnya hukum itu seperti ini. Kita manggil kiai, manggil aparat hukum, kan? Jadi itu terdapat. Bisa. Karena statusnya pada waktu itu istrinya. Jadi istri itu dapat 1/8. Kalau ada anak, dapat itu. Statusnya istri. Nah itulah gunanya hukum itu seperti itu, agar diatur secara betul. Lebih apa? Serius banget sih kalau begini. Udah biar aja sih mereka yang ngurus.
ambil. Berarti itu kan bukan waris, namanya hibah. Hibah itu pembagian harta sebelum yang punya harta ini meninggal. Nah, ketika itu sama-sama setuju, misalkan, yuk anak dikumpulkan 3 anak dari istri pertama, istri kumpulkan, orang tua udah gak ada. Nah, kata suami begini, papa punya harta sekian, udah saya bagi aja ya, mama sekian, ya adik-adik, anak-anak papa sekian. Setuju? Ya pak, setuju semua, sudah setuju. Nah, ketika sudah setuju, barang meninggal bapaknya, si anaknya mungkin itu nggak boleh. Makanya harus cepat-cepat dibikinkan surat, ya, surat atas nama. Jadi langsung. Kenapa? Kalau anak menuntut ya, atau menuntut kan udah ada suratnya. Nah itulah pentingnya adanya saksi segala macam itu agar apabila terjadi seperti itu ada saksi, ada apa namanya tanda tangan dari sekretaris segala macam, itu penting. Nggak bisa ini anaknya, kenapa? Sudah dibagi, masa mau ngambil lagi? Iya, makanya teknisnya harus begitu, harus ada saksi. Ya. Coba sekarang banyak jadi ada HP. Ya, ketika proses hibah, pembagian harta bisa di video kan begitu. Ada buktinya. Kalau dulu kan pakai saksi ya, itu jadi saksi penting ya, untuk memperkuat. Dihindari. Jadi karena misalnya langsung ikutnya anak di luar, harta bapak banyak, anak-anak udah kaya semua ya. Akhirnya mau ke anaknya, kalau papa nggak ada, itu harta papa ada 1 triliun, papa mau wakafin semua itu pesantren, itu boleh atau tidak? Itu namanya wasiat. Boleh kalau anak-anaknya setuju. Kalau anak-anak setuju, itu punya yang namanya wasiat itu Pak, yang namanya wasiat itu tidak boleh lebih dari 2/3. 1 triliun atau 1 miliar lah, ya, 1 miliar 2/3 itu berapa? Nah kalau kita mau wasiat misalkan, kalau papa nggak ada, papa punya uang 1 miliar, itu uang itu mau papa sedekahin lah. Nanti buat ini, buat masjid atau buat apa, itu nggak bisa semuanya Pak, hanya 2/3 saja. Kenapa? Karena nggak tahu kondisi anak-anak kita nanti setelah bapaknya nggak ada. Tetap kita harus mementingkan keberlangsungan daripada anak-anak. Kalau mau nih, kalau mau bapak menyedekahkan uang 1 miliar itu sebelum bapak meninggal, itu nggak ada kaitannya sama anak. Iya, semasa itu misalkan saya udah sakit-sakitan aja, saya punya uang 1 miliar, sudah 100 juta saya ambil untuk biaya hidup, 900 juta saya sedekahkan untuk pesantren. Itu nggak usah izin sama anak, nggak masalah. Kalau masih hidup, apa? Nah, iya. Nah kalau sudah meninggal, nah dia bisa, tetap harus dibagi waris kepada anak-anak. Nah, jadi Pak Mai ngomongnya jangan begini. Nanti kalau papa meninggal, itu uang 1 miliar kasih 900 jadi bisa. Kalau mau ngasih 2/3 ini saja, sisanya tetap diwariskan kepada anak-anak. Kalau mau menghibahkan atau mewakafkan uang ataupun tanah, biar tidak ada kaitan sama anak, waktu itu dia meninggal ya tinggal meninggal, terus dicek kata peninggalan tinggal 5 juta, sisanya banyak udah masuk pesantren jadi amal jariah, tinggal udah 1 juta 1 anak. Ada lagi? Bahas itu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilman 'ala kulli hal. Allahumma aghfirna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa kulna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan wasi'an wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalan wa nas'aluka shifaan min kulli da'. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al wa'fur thawaba wa qur'ana min suratil Fatihah wa ma ta'allamna hadiyatan wa asbatan wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan hadiyatan wa walidayna wa masyayikhina wa man hadita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.